Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan balik pada acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saya, tetapi saya ambil satu saja dari pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari Bapak Pendeta Yohanes Hartanto yang berada di Amerika, di California. Pertanyaannya berbunyi begini. Romo Daniel, di bawah ini ada video singkat jawaban Romo Ndeso yang rada aneh soal penyaliban. Mohon Romo Daniel periksa juga keplesetnya untuk diuraikan kalau sempat. Kamsia, ini videonya Romo. Ya, kelihatannya ini ada dua pendapat. Ya, yang satu mengatakan yang disalib itu hanya manusianya Yesus, sementara Romo Ndeso mengatakan yang disalib itu Tuhan. Sehingga akhirnya timbul banyak pertanyaan. Sebenarnya banyak yang bertanya pada saya, tapi pertanyaan Pak Pendeta ini merupakan yang mewakili semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Coba saya lihat saja apa yang dikatakan dari dua bentuk pertanyaan ini yang menimbulkan kebingungan. Yang mana yang disalib, Tuhan atau Yesus? Beranda Sebentar. YouTube yang bagi saya menarik untuk ditanggapi. Mari kita simak sejenak. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Ya sama, tubuh manusia. Yang mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari, dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu. Bisa. Tapi kenapa Jadi dari pendapat ini ialah bahwa yang disalib itu hanya kemanusiaan Yesus. Jadi diumpamakan, digambarkan seperti kitab suci. Kitab suci itu terdiri dari kertas dan tinta yang isinya firman. Jadi ketika kertasnya rusak, firmannya tetap kekal. Jadi yang rusak hanya firmannya saja. Berarti kalau gitu, analogi ini dikatakan kalau gitu, yang disalibkan hanya kemanusiaan Yesus saja. Nah, ini dari satu pendapat ini. Ya, lalu Romo Ndeso mengatakan begini, yang ini yang membuat orang jadi tanda tanya. Orang bertanya, siapa yang disalib? Yesus atau Tuhan? Kalau Tuhan kok disalib? Dan kita dengan mantap harus berkata, yang disalib adalah Tuhan, yang wafat adalah Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah itu disalib dan wafat. Penjelmaannya menjadi manusia, sekali lagi saudara-saudari, bukan sebuah kepura-puraan. Ia sungguh-sungguh menjadi manusia. Maka penyaliban Yesus adalah penyaliban firman Allah. Kematian Yesus adalah kematian firman Allah. Firman Allah itu tidak berpura-pura mati, tidak berpura-pura. Nah, itulah saudara, itulah dua jawaban yang kelihatannya saling bertentangan. Antara jawaban yang satu yang mengatakan yang rusak itu hanya kertasnya saja, yaitu dalam arti ini, dalam analogi ini hanya kemanusiaannya saja. Sementara yang ilahi tidak mengalami apa-apa, tidak tersentuh oleh kematian itu. Sementara Romo Ndeso mengatakan ya Tuhan itu yang mati, Tuhan itu yang disalibkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu sekali kita memahami Yesus ini siapa sih? Betulkah yang disalibkan itu hanya kemanusiaannya saja, lalu keilahiannya tidak ikut ambil bagian dalam peristiwa penyaliban, ikut mengalami itu, ataukah langsung memang keilahiannya Tuhan itu yang disalib? Nah, untuk itu mari kita melihat Yesus ini siapa. Pertama-tama Romo tadi sudah mengatakan Yesus itu firman Allah.
Nah, firman Allah itu karena tinggalnya di dalam Allah, satu dengan Allah. Seperti kata-kata saya satu dengan saya, maka firman Allah itu punya kodrat Allah. Seperti kata-kata saya yang menggambarkan siapa saya. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, karena firman itu ada dalam Allah, maka firman itu juga yang keluar dari Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Sebab aku keluar dari Allah. Karena dia keluar dari Allah, berarti dia ada di dalam Allah. Aslinya ada di dalam Allah. Dan dia tetap ada di dalam Allah, tapi juga pada saat yang bersamaan dikeluarkan atau diperanakan. Nah, diperanakan di sini bukan berarti dilahirkan karena kawin mawin ya, karena yang memperanakan Bapa, tidak mendadak dalam dunia manusia itu laki-laki memperanakan melahirkan anak itu kan tidak ada. Berarti ini bahasa teologis. Jangan dipikir, oh Allah punya anak berarti Allah punya istri. Nggak ada itu ajaran kitab suci. Karena sang anak ini keluarnya ya dari Bapa itu sendiri, bukan dari istri. Karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, gimana punya istri, ya. Jadi maksudnya beranakan ini dinyatakan di dalam Allah, diwahyukan di dalam diri Allah sendiri. Oleh karena itu dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, yang ke-14, ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Ya, aku? tidak percayakah engkau aku di dalam Bapa. Kata-kata saya ada di dalam saya, seandainya saya ini Bapa, itu gambarannya. Ya kata-kata saya dalam saya, tapi saya, diri saya, personalitas saya, pemikiran saya ada di dalam kata-kata saya ini. Maka dikatakan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Firman ada di dalam Allah, tapi Allah itu sendiri dinyatakan melalui firman ini. Penyataan Allah melalui firman itulah artinya firman diperanakkan dari Allah, keluar dari Allah. Jadi Allah dan firman-Nya adalah satu. Karena itu, karena firman itu satu dalam Allah, maka dia mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, artinya aku dan Bapa kami adalah satu. Itu kalau bahasa aslinya ya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa aku dan Bapa itu sama saja. Bukan. Aku dan Bapa, ego, keopatir, N. Esmen. N itu adalah bentuk netral dari kata satu. Dalam bahasa Yunani ada tiga jenis kelamin tata bahasa. Ada kelamin jantan. Kalau kata satu dalam kelamin jantan bunyinya eis. Ada kelamin betina. Kalau satu dalam kelamin betina bunyinya mia. Dan ada kelamin netral. Kalau satu dalam kelamin netral bunyinya en atau hen. Nah, dalam ayat ini digunakanlah kata hen yang artinya netral. Nah, kalau yang dimaksud adalah aku dan Bapa sama saja, seharusnya bunyinya heis. Aku dan Bapa adalah heis. Aku ya Bapak itu, Bapak ya aku itu. Enggak, itu yang digunakan bukan kata heis, tapi en. Berarti ada kesatuan secara yang bukan menunjuk kepada satunya satu samanya pribadi, tapi ada kesatuan yang mempunyai hakikat yang ada antara Bapa dan Putra. Esmen, kami adalah. Ya, nah kesatuan di mananya? Di dalam ayat 33 dikatakan, Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Sama dengan Allah dalam arti apa? Dalam arti keilahiannya. Keilahiannya sama dengan Bapa. Maka dari sisinya sebagai firman, dia adalah Allah. Setara, artinya sama keilahiannya dengan Allah ini. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dalam rupa Allah? Ya karena firman-Nya Allah tadi. Yang hakikatnya sama dengan Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, kesetaraan dengan Allah. Artinya hakikatnya dia, hakikat ilahinya firman ini ya sama, setara dengan hakikat ilahinya Bapa, hakikatnya ilahinya Allah. Makanya firman itu adalah Allah. Dan melalui firman inilah Allah menciptakan alam semesta ini.
Nah, firman ini karena terkandung dalam Allah, lalu dilahirkan oleh Allah, sebagaimana kalau di dalam alam biologisnya manusia, yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya anak. Demikianlah firman itu karena dikandung dalam Allah, lalu keluar dari Allah, maka dia disebut anak Allah. Dan melalui anak ini, Allah menciptakan alam semesta. Coba kita baca dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya, yaitu firman tadi. Terus? Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Dan itu pula yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Ayat 1 dulu lalu ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Nah, segala sesuatu dijadikan oleh firman-Nya Allah ini, melalui firman-Nya Allah ini. Terus? dan tanpa Dia. Dan jikalau Allah itu bisu, tanda kutip, tidak punya firman maksudnya, maka Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dari dijadikan. segala yang telah dijadikan. Berarti melalui firman inilah segala sesuatu dijadikan. Nah, karena firman ini bersifat Allah dan setara keilahiannya atau satu keilahiannya dengan Allah, maka jika Allah ini tidak dapat mati, maka firman ini dalam keadaannya sebagai Allah ya memang tidak dapat mati. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi firman dalam keadaan ilahinya, yang azali, yang murni, yang berada dalam Bapa, memang tidak bisa mati karena tidak takluk kepada maut. Lalu firman yang sama ini tanpa meninggalkan kesatuannya di dalam Bapa bersama Roh Kudus, turun ke bumi, diutus oleh Bapa turun ke bumi. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Nah, aku telah turun dari surga. Nah, terus lanjutkan di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang lahir dari rumah. Jadi pengutusannya ada dulu, baru lahir. Jadi sebelum lahir jadi manusia, anak Allah atau firman Allah itu sudah ada di mana? Di dalam Allah. Lalu turun dari surga itu, masuk ke dalam rahim Maria, dan mengambil kemanusiaan dari rahim Maria, yang kemanusiaan itu diciptakan oleh rohnya Allah menjadi janin. Janin yang menjadi bayi ini diambil oleh firman Allah ini, sehingga firman Allah lahir dari perempuan, firman Allah menjadi manusia. Jadi firman Allah tidak berubah keilahiannya. Makanya di dalam kidung yang ditulis oleh Kaisar Justinianus pada abad yang kelima, yang menjadi salah satu kidung dalam liturgi Gereja Ortodoks, ada dikatakan homogenis ios ke logos tuteo. Ya anak tunggal Allah dan sang firman Allah, athanatos iparchon. Engkau yang berada dalam keadaan tak dapat mati. Athanatos iparchon. Ke kata deksa menosiatini minteran sotirian, dan berkenan demi keselamatan kita. Sarkothine menjadi daging, ektu agias Theotoku dari sang Theotokos suci. Atreptos enantropisas, tanpa berubah telah menjadi manusia. Tanpa berubah dalam apa? Dari keilahiannya. Keilahiannya tetap ada, tapi dia mengambil kemanusiaan itu. Coba kita baca. Jadi keilahiannya tidak berubah jadi manusia atau hilang sifat ilahinya. Keilahiannya tetap ada, tapi dia mengambil sifat baru, yaitu sifat kemanusiaan. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dan 7.
yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah, karena dia firman-Nya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu arti setara dengan Allah dalam arti hakikat ilahinya satu dengan Allah, yaitu Bapa, sebagai milik yang harus dipertahankan, terus melainkan telah mengosongkan dirinya mengosongkan diri dalam arti tidak menampakkan keilahian tadi dan mengambil rupa seorang hamba dan mengambil rupa seorang hamba. dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi kemanusiaannya yang menjadi hamba ini diambil dari siapa? Diambil dari rahimnya Bunda Maria. Dengan demikian, seperti saya, ini ada Daniel, ini ada buku. Saya mengambil buku, apa Danielnya hilang berubah jadi buku? Ya enggak, Daniel tetap ada, tetapi ke dalam dirinya disatukan buku ini. Demikianlah firman Allah juga. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu dalam keadaannya sebagai firman, dia Allah yang tidak berubah dari kealahannya. Tetapi melalui inkarnasinya, dia memiliki tubuh jasmani. Nah, sehingga dengan demikian, di dalam Yesus ini ada dua kodrat. Dengan hipostasis aslinya. Hipostasis itu sering diterjemahkan sebagai pribadi. Pribadi aslinya adalah pribadi firman yang kekal ini, yang tidak bisa mati ini. Hipostasis atau pribadi sang firman ini mempunyai kodrat asli. Inilah kodrat ilahi yang tidak bisa mati. Lalu di dalam kodratnya yang ilahi ini, maka ditambahkan kodrat inkarnasinya, yaitu kodrat manusianya. Sehingga di dalam Yesus ini, sebagaimana dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9, tolong bacakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Sebab dalam dialah, dia artinya satu orang, berarti satu pribadi, berarti satu hipostasis. Di dalam diri Yesus hanya ada satu hipostasis, terus Seluruh kepenuhan ke Allah. Berdiam secara jasmania di dalam dirinya satu, ternyata ada kodrat manusiawi, yaitu yang jasmania tadi. Terus apa? Seluruh kepenuhan kealahan, berarti dia memiliki keilahian yang sempurna. Jadi Yesus sebagai firman, dia memiliki seluruh kepenuhan Allah, yaitu keilahian yang sempurna, tapi juga memiliki kemanusiaan yang sempurna, sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging. Karena anak-anak itu maksudnya manusia, itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia, firman Allah itu maksudnya, menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia, terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, mendapat bagian dalam keadaan manusia seutuhnya. Jadi dia betul-betul manusia, sebagaimana dikatakan ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, sama dengan manusia. Jadi Yesus memiliki satu hipostasis dengan dua kodrat. Kodrat aslinya yaitu ilahi yang tidak bisa mati, kodrat barunya yaitu kodrat manusia yang bisa mati seperti kita, dan kedua kodrat itu disatukan di dalam satu hipostasis ini. Sehingga yang menjadi subjek, yang menjadi pokok, yang menjadi pribadi di dalam diri Yesus, ya firman ini. Nah, firman inilah yang kekal. Oleh karena itu, Yesus ini mempunyai dua kodrat dalam satu pribadi. Dan dua kodrat ini disatukan dalam pribadi yang satu ini. Dia mengalami kelemahan firman ini melalui inkarnasinya, mengalami kelemahan manusiawi, bisa sakit, bisa lapar, bisa sakit, dan semuanya itu melalui kodrat manusianya. Dengan melalui kodrat manusianya itu, firman ini mengalami semua kelemahan-kelemahan manusia.
Tetapi pada saat yang bersamaan ketika firman itu mengalami kelemahan-kelemahan kemanusiaan melalui kodrat kemanusiaannya, kodrat ilahinya tidak mengalami itu. Maka dapat dikatakan Yesus adalah lahir tanpa dilahirkan. Artinya apa? Lahir sebagai manusia karena inkarnasi tanpa keilahiannya dilahirkan oleh manusia. Sebab keilahiannya tidak dilahirkan manusia. Yesus ini menderita tanpa mengalami derita. Yang dimaksud adalah melalui tubuh manusianya, Sang Firman itu mengalami derita itu tanpa keilahiannya itu mengalami derita. Firman ini mengalami disalibkan tanpa mengalami penyaliban. Artinya, di dalam keilahiannya dia tidak bisa disalibkan, tetapi melalui tubuh jasmania dia mengalami penyaliban. Jadi yang mengalami itu adalah tetap firman, tetapi di dalam kodrat mana dia digunakan. Kalau berbuat mukjizat, dia menggunakan kodrat ilahinya. Kalau dia menderita, dia menggunakan kodrat manusiawinya. Jadi, kalau gitu, yang disalib siapa kalau begitu? Ya firman itu, tapi menggunakan tubuh manusianya. Coba kita baca dari Filipi pasal 2 tadi. Ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah. Allah ini kan. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dia tetap dalam rupa Allah, hanya tidak ditunjukkan. Dikosongkan, terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa yang mengosongkan dirinya? Ya ini yang dalam rupa Allah ini. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, yang mengambil rupa seorang hamba ini siapa? Ya firman Allah ini. Terus? Dan menjadi sama dengan manusia. Dan sama menjadi manusia. Siapa yang menjadi sama dengan manusia? Ya firman Allah ini. Terus? Dan dalam keadaan sebagai Nah, manusia. dalam wujud manusianya, dalam keadaan manusianya, Ia telah merendahkan. iya siapa? Ya firman ini. Dalam penjelmanya itu, ia telah merendahkan diri. Terus? Dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Siapa? Ya firman ini dalam wujud manusianya. Terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau gitu yang mati di kayu salib siapa? Firman melalui kodrat manusianya. Sebab kalau hanya manusianya saja yang disalib, manusia yang disalib tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Kadang tidak bisa bangkit. Hanya kalau Allah, yaitu firman Allah yang menjelma mengenakan kemanusiaan yang disalibkan, itulah yang dapat menyelamatkan. Karena hakikatnya adalah firman Allah yang punya kuasa keilahian, sehingga dengan disalib dia bisa bangkit gitu. Kalau tidak ada keilahiannya, dari mana dia bisa bangkit? Makanya kalau Romantisme mengatakan yang disalib adalah Tuhan, harus ditambah Tuhan dalam kodrat kemanusiaannya melalui inkarnasinya. Bukan Tuhan dalam artinya utuh Tuhan begitu. Apalagi kalau kita ingat kata Tuhan yang dikenakan kepada Yesus tidak otomatis artinya Allah. Ya, kalau orang dari di luar menganggap ya Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Kalau Alkitab tidak mengatakan gitu. Yesus disebut Allah kalau dilihat dari sisinya sebagai firman Allah. Namun mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Yesus. Terus? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Stop. dia. Siapa yang Tuhan? Yesus. Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus ini dari mati? Allah. Allah. Kalau gitu kata Tuhan dan Allah sama nggak ada artinya? Beda. Enggak. Tuhan itu yang dibangkitkan, yaitu Yesus. Allah itu yang membangkitkan. Kalau gitu apa bedanya kata Tuhan untuk Yesus dan kata Allah di sini? Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Allah? Bapa. Berapa? Satu. Satu. Terus? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya. Berapa Allah? Satu. Siapa? Bapa. Berapa Tuhan? Satu. Siapa? Yesus. Jelas kan? Berarti kata Tuhan dan kata Allah ternyata digunakan secara berbeda kalau itu kaitannya dengan Yesus.
1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, ini kalau Tuhan dan Allah artinya sama. Kalimat itu tidak masuk akal. Gimana kok Allah membangkitkan Tuhan itu artinya apa? Kecuali kita nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Kalau kita mengerti bahasa Indonesia, di kalimat tidak masuk akal ini. Allah membangkitkan Tuhan. Padahal kalau kita mengerti dari ayat-ayat yang lain, ternyata Allah Bapa membangkitkan Yesus. Berarti gelar Tuhan untuk Yesus itu artinya bukan Allah itu sendiri. Apalagi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti yang menurut ayat ini yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa? Allah. Nah, maksudnya apa kalau begitu? Nah, untuk itu mari kita lihat perikopnya dari pasal 2 ini. Kita baca dari perikop Kisah Rasul 2 ayatnya 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, karena Allah ini adalah Bapa, di mana firman-Nya juga ada di dalamnya, dan rohnya ada di dalamnya. Maka ketika dikatakan Yesus itu dibangkitkan Allah, bukan saja Bapa yang membangkitkan dia, tapi dirinya juga ikut membangkitkan dia, dan rohnya juga ikut membangkitkan. Kebangkitan itu karya dari Tritunggal. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. aku memberikan nyawaku, berarti aku yang merelakan diriku untuk mati. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya dari. Nah, tidak seorang pun yang mengambil nyawanya Yesus dari Yesus. Bukan Bapa, bukan setan, bukan iblis, bukan dosa, bukan malaikat. Tapi? Melainkan aku memberikannya menurut. Nah, melainkan aku memberikan nyawa itu menurut kehendakku sendiri. Jadi dia mati karena ya karyanya dia bersama dengan Bapa merelakan dirinya untuk mati, dan juga Roh Kudus. Akhirnya aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, aku berkuasa untuk mati, berkuasa untuk hidup kembali. Berarti jadi proses kematian dan kebangkitan Yesus itu karyanya Bapa, tapi juga karyanya firman-Nya, dan juga karya rohnya pada saat yang bersamaan. Kita baca dari Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Nah, berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Roh. Jadi kalau gitu waktu kebangkitan yang berkarya siapa? Ya Bapa dan firman-Nya dan rohnya sekaligus berkarya untuk membangkitkan kemanusiaan daripada firman Allah yang menjelma itu bangkit lagi dari kematian. Jelas ya ini ya? Kita tidak bisa memisah-misahkan Allah itu. Jadi kalau dikatakan, oh yang mati itu hanya manusianya saja, itu ajaran yang ditolak oleh gereja Purba, oleh gereja Ortodoks di Timur pada waktu konsili yang ketiga di Efesus. Karena ajaran itu dipromosikan oleh orang namanya Nestorius, yang waktu itu adalah patriark di Konstantinopel. Dia orang Syria. Dia mengatakan Yesus ada dua pribadi dan dua kodrat yang terpisah, yaitu kemanusiaannya sendiri, keilahiannya sendiri. Kalau dikatakan yang mati hanya manusianya saja, berarti ada pemisah-misahan. Dan itulah ajaran Nestorianisme yang ditolak oleh gereja pada konsili tahun 431. Itu ajaran Nestorianisme. Tapi kalau yang dimaksud Allah yang mati, lah ini bahaya lagi. Kalau tidak ditambah Allah dalam penjelmaannya dan tubuh penjelmaannya itu yang mengalami mati. Kalau Allahnya mati, ya tidak mungkin Allah tidak bisa mati memang. Ya. Jadi kalau begitu, kembali, tapi kata yang digunakan Roman Deso bukan kata Allah, tapi kata Tuhan. Dan
Dan sering dalam pengertian umum Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Enggak, Alkitab tidak mengatakan begitu, kita buktikan tadi. Nah kalau gitu gimana? Di dalam konteks Kisah Rasul 2 ini, kita baca lagi ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus ini yang dibangkitkan Allah, tapi juga dia membangkitkan dirinya sendiri, Roh juga membangkitkan dia, tadi sudah kita bahas, terus? Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Nah, jadi kalau gitu, peristiwa kebangkitan itu bukan dongeng, bukan mitos. Itu sejarah yang dilihat orang. Ya. Dan yang lihat bukan hanya para rasul ini saja. Dan ini bukan dalam mimpi, mereka melihat. Karena habis makan, dia naik ke atas. Naik ke surga, naik ke langit. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1. Ayatnya 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh para rasul itu, dan awan menutupnya. Berarti para rasul itu melihat terjadi, bukan dongeng. Dan ini dikatakan juga, disaksikan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, ayat 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, artinya kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya, ini sesudah mati ya, bangkit ya, ini maksudnya. Terus? Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, tidak mungkinlah ini angan-angan atau halusinasi. Atau mimpi. Tidak ada mimpi berjemaah itu. 500 orang melihat mimpi bersama, mimpinya sama, melihat Yesus, tidak ada itu. Mengalami halusinasi itu, perorangan halusinasi itu. Tidak ada halusinasi 500 orang itu. Nah, terus? Kebanyakan dari mereka masih hidup. Nah, pada waktu surat Korintus ini ditulis, kebanyakan dari 500 orang ini masih hidup. Maksudnya, kalau kamu nggak percaya, tanyalah orang-orang itu, orangnya masih ada, masih hidup kok. Aku nggak ngomong kosong di sini, nggak bohong. Tanya orang-orang itu yang mengalami, gitu loh maksudnya. Paulus memberi tantangan secara tidak langsung kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Terus? Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Pada waktu surat Korintus ini ditulis. Terus? Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Iya, ini saudara Kristus yang dalam tradisi gereja purba. Yakobus ini adalah saudara sepupunya Kristus. Ya. Yang akhirnya menjadi uskup pertama di Yerusalem menggantikan Petrus karena Petrus pindah ke Antioquia, ya. Dan kepada Yakobus kemudian kepada para rasul. Terus? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada. Nah, di mana? Di perjalanan di Damaskus yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan mitos, bukan karang-karangan, tetapi sesuatu kejadian yang disaksikan oleh orang banyak, terjadi dalam sejarah. Maka di dalam ayat 3 pasal Kisah Rasul 2:32 itu dia mengatakan rasul-rasul mengatakan kami semua adalah saksi. Terus ayat 32 itu, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, dimuliakan waktu sesudah naik itu. Jadi udah mati dan dia diangkat ke sebelah kanan Allah, dimuliakan. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi siapa yang mati di salib ini? Siapa? Dia yang setara dengan Allah tadi. Mengosongkan dirinya, ngambil rupa seorang manusia, yaitu firman. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia disalib. Jadi yang disalibkan itu ya firman itu, tapi dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam sisi kemanusiaannya, tanpa keilahiannya tersentuh oleh sakitnya salib. Dia mengalami kesakitan melalui tubuh jasmaninya ini, bukan dalam keilahiannya. Jadi yang mati bukan hanya kemanusiaannya saja yang mengalami mati.
Yang mengalami mati adalah pribadi firman itu, tetapi melalui kodrat kemanusiaannya. Ya, bukan kemanusiaan lepas dari firman. Firman yang mengenai tubuh manusia, dan dalam tubuh manusianya itu dia mengalami kesakitan, penderitaan, dan penyaliban. Tanpa keilahiannya juga mengalami kematian. Keilahiannya tidak bisa mati. Ya. Teruskan baca ayat 8 itu. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati. Terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, gimana meninggikannya? Dengan dibangkitkan, lalu diangkat ke surga. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Nah, diangkat di surga itu dia diberi karunia nama atas segala nama. Apa itu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas. Ya, dia diangkat menjadi penguasa, menerima kuasa di surga dan di bumi, sehingga mereka yang di surga yaitu para malaikat, mereka yang di bumi yaitu segenap manusia dan segenap ciptaan, dan yang di bawah bumi yaitu alam kegelapan. Dan segala lidah mengaku. Mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi penyebutan Yesus sebagai Tuhan itu adalah gelar kemuliaan yang diterima sebagai Mesias yang telah dimuliakan, sebagai yang menerima segala kuasa. Sebagian dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Jadi dia duduk di sebelah kanan Allah ini diberi segala kuasa. Kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-34 sekarang langsung aja. Nah, sekarang berarti di sebelah kanan Allah secara historis ada orang yang bangkit, dimuliakan, duduk di sebelah kanannya. Artinya yang masuk di dalam alam ilahi itu. Terus? Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Nah, ternyata yang naik ke surga bukan Daud loh. Yesus ini yang naik ke surga. Loh, mengapa dia menyebut Daud? Karena, teruskan? Malahan Daud sendiri berkata. Nah, karena Daud bernubuat. Apa nubuatnya? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kanan. Nah, ini nubuat diambil dari Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, jadi dikatakan dalam Mazmur ini Daud mengatakan firman Tuhan kepada Tuhan. Ini terjemahannya kurang pas. Neum Yahweh le Adonai, itu bahasa aslinya. Berkatalah Yahweh kepada Adonai, artinya Tuhanku. Apa katanya? Duduklah di sebelah kanan. Nah, dia menurut nubuat itu yang duduk di sebelah kanan Yahweh itu siapa? Adonai, Tuhan. Jadi Daud menubuatkan nanti ada yang di sebelah kanan Yahweh yang disebut sebagai Tuhan. Padahal faktanya yang secara sejarah akhir yang duduk di sebelah kanan Allah disaksikan oleh para murid-murid itu adalah Yesus. Maka teruskan Kisah Rasul pasal 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Neum Yahweh la Adonai. Terus? Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Nah, jadi yang duduk di sebelah kanan Yahweh siapa menurut Daud? Tuhan. Padahal menurut para rasul, yang disahkan para rasul, yang duduk di sebelah kanan Allah siapa? Yesus yang telah naik. Berarti kalau gitu yang duduk di sebelah kanan Allah ini, kalau ini Yesus, berarti Yesus itu siapa? Ya Tuhan. Oleh karena itu, ayat 36, jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus. Teruskan? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu loh artinya. Jadi Tuhan untuk Kristus itu adalah gelar kemesiasannya sebagai Raja Mesias yang dimuliakan. Sebagai anak Daud yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Kita baca Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan. Berarti kalau telah diberikan berarti ada yang Memberikan. memberikan. Siapa yang memberikan?
Bapa. Apa yang diberikan? Segala kuasa. Kalau dia menerima kuasa gitu saja, namanya apa dia? Penguasa. Kalau diberi segala kuasa, namanya apa? Maha penguasa. Penguasa di atas penguasa. Tuhan di atas segala. Tuhan itulah, kalau diringkas, namanya Tuhan. Kita baca Wahyu pasal 19 dan 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah maksudnya, Tuhan di atas segala Tuhan, itulah yang artinya Tuhan itu. Jadi kalau yang dimaksud, yang disalibkan Tuhan dalam arti keilahiannya, ya enggak ya. Yang dimaksud adalah, kalau Tuhan dalam pengertian memang sebagai Raja anak Daud yang dimuliakan, ya. Karena itu adalah gelar kemanusiaan sebagai Mesias yang telah diberi segala kuasa. Kalau itu yang dimaksudkan. Tapi kalau dimaksudkan adalah keilahiannya disalibkan, enggak, harus ditambah. Yang disalibkan adalah firman Allah yang ilahi itu di dalam kemanusiaannya mengalami penyaliban itu. Jadi bukan hanya kemanusiaannya saja yang disalibkan, sebab manusia yang disalib tidak menyelamatkan siapapun, sebab tidak bisa bangkit. Oleh karena itu yang disalibkan adalah kemanusiaan dari firman Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga yang menjadi subjek daripada Yesus Kristus adalah tetap firman Allah ini. Firman Allah mengalami kematian bukan dalam keilahiannya, dia mengalami kematian di dalam kodrat kemanusiaannya. Jadi saya kira inilah jawaban saya, semoga saudara tidak bingung lagi. Jadi kalau gitu siapa yang disalibkan? Kalau menggunakan jawabannya Romo Ndeso tadi, ya Tuhan. Tapi dalam pengertian Tuhan, dalam pengertian anak Daud yang manusia, yang telah dimuliakan. Jadi, karena dia manusia, dia meninggal. Tapi kalau Tuhan dalam keilahiannya harus ditambah. Yang ilahi sebagai firman yang menderita dalam kemanusiaannya. Itu yang disalibkan. Tapi kalau dikatakan, seperti jawaban satunya, hanya kemanusiaan saja, enggak. Manusia yang mati tanpa ada keilahian yang ada menjadi substansi dirinya, itu tidak dapat menyelamatkan siapapun. Dan itu ajaran Nestorianisme yang ditolak oleh gereja. Oleh gereja Ortodoks pada zaman purba. Saya kira demikian saudara yang dapat saya berikan. Kiranya bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Serta bunda dari